Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arul Rahman dengan NIM 1903064 kelas D3 TI 3C akan menjelaskan mengenai pembuatan kode program grafik sinus, pulse, dan triangle. Nah, untuk langkah pertama yaitu di sini saya menggunakan text editornya yaitu berupa Visual Studio Code. Teman-teman bisa menggunakan yang lainnya seperti Anaconda dengan Jupyter-nya atau Sublime Text dan lain sebagainya. Tapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, yang pertama kita membuat file baru dengan nama sinus untuk membuat grafik sinus, sinus.py. Nah, di sini untuk yang pertama kita melakukan import library-nya dulu. Import matplotlib, pyplot sebagai plt. Lalu kita juga mengimport namanya sebagai np. Nah, kemudian kita masukkan nilai x-nya. X sama dengan np dengan array 0,7 dikali np dot p 0,1. Nah, kemudian kita masukkan y-nya dengan np.sin kemudian di sini kita plt.plot. Plt ini adalah dari matplotlib ya. Dia yang akan membuat plot milik x dan y. Kemudian plt.title, dia memberi judul grafik kita ya. Di sini saya memberi judulnya grafik fungsi in x. Lalu ini ada plt.xlabel. Ini untuk memberi nama pada grafik sumbu x. Ini saya beri nama x. Kemudian plt kita juga beri nama untuk sumbu y-nya. Jadi lagi kali ya, pakai sin x aja. Kemudian plt.grid ini untuk membuat gridnya atau kotak-kotaknya. So, sama. Kemudian kita panggil plt.show. Ini untuk menampilkan gambarnya. Oke, sudah. Sekarang kita save. Lalu kita jalankan di terminal. Nah, pada Python cara meraninya yaitu kita ketikkan Python lalu nama filenya beserta ini ya dotnya Python sinus.py. Nah, kita tunggu teman-teman. Nah, ini
grafiknya sudah tampil ya, jadi grafik sin X. Nah, ini untuk sumbu X-nya kita beri nama tadi sesuai X, dan ini sumbu Y-nya sin, nama grafiknya grafik fungsi X. Oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita membuat grafik pulse ya teman-teman. Kita beri nama pulse.py. Oke, seperti biasa kita lakukan import. Oh iya, sebetulnya untuk codingan itu sama saja ya teman-teman, hanya berbeda di bagian sini saja. Jadi kita copy saja codingannya. Oke, singkat waktu ya teman-teman. Nah, di sini yang harus kita ganti adalah bagian sini, bagian nilai angkanya. Nah, di sini kita menggunakan array ya. Nah, untuk nilainya itu 1 untuk grafik pulse ya. 1, 4, 4, 8, 8, 12, 12, 14, 16, 16, kemudian 20. 1, 4, 4, 8, 8, 12, 12, 16, 16, 20, 20. Oke. Selanjutnya, di sini untuk Y-nya 1, 1, min 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, min 1. 1, 1, min 1, min 1, 1, 1, min 1, min 1. 1, 1, min 1, min 1. 1, 1. Oke. Nah, untuk namanya, oh ya, di sini kita coba pakai color aja. Color. Di sini kita ubah jadi grafik pulse ya teman-teman. Grafik pulse. Oke, di sini X karena kita tidak menggunakan sini X. Y saja. Nah, oke, yang lainnya sama. Sekarang kita save teman-teman dan kita panggil. Nah, oke teman-teman. Ini untuk grafik pulse-nya sudah tampil ya. X, Y, grafik pulse, oke, dengan nilai Y-nya sini untuk perbatasannya ya. 2,501 di sini pas 0. Oke, untuk grafik pulse sudah selesai ya teman-teman. Sekarang tinggal kita bikin grafik triangle. Nah, seperti biasa
Kita pop. Seperti biasa kita copy saja. Di sini angka yang harus kita ganti adalah di X-nya. X-nya itu 0,2. 6, 8, 12, 02468, 10, 12, 14. Oke, untuk bawahnya 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0, 1, 0, min 1. Oke, ini sama saja ya. Grafik creator. Ini tadi RGB blue lebih saja. Angel X-nya oke. Sekarang kita save. Kita coba. Seperti ini ya teman-teman grafiknya. Grafik Angel. Oke, nah sekarang bagaimana sih untuk menampilkan, bisa nggak sih untuk menampilkan ketiga codingan tersebut dalam satu gambar? Nah, oke, di sini saya akan coba untuk membuat gabungan dari codingan yang tadi. Nah, jadi teman-teman, seperti biasa ya, kita lakukan import terlebih dahulu. Import. Nah, kita mengimport library-nya. Library yang akan kita import ada yang pertama matplotlib ya teman-teman. .pyplot. Kita import numpy. Di sini saya beri komentar ya. Yang sebelum-sebelumnya juga komentarnya hampir sama ya teman-teman. Jadi bisa ngikutin yang di sini aja. Ini untuk melakukan import library. Nah, library siapa? Library milik matplotlib dan juga numpy. Jadi nih, kenapa kita import library matplotlib ya? Sekarang saya akan menunjukkan sesuatu. Nah, kita coba berkunjung ke matplotlib.org. Oke, koneksi saya agak lama. Di sini matplotlib.org. Nah, alasan kenapa kita harus mengimpor library matplotlib karena di matplotlib itu tersedia berbagai jenis grafik. Nah, sebenarnya ini tinggal kita
Ini saja ya teman-teman, kita klik saja dan akan diperlihatkan source code-nya seperti apa. Nah, karena berhubung kita sedang belajar ya, jadi makanya kita melakukan coding ulang gitu. Tuh, ini untuk mengimpor. Jadi codingan kita atau program yang kita buat itu bisa dijalankan muncul grafik seperti itu karena kita melakukan import milik matplotlib seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini X sama dengan, nah itu milik sinus ya. Yang pertama itu milik sinus dulu ya teman-teman. Nah, ini untuk nilai sinusnya kita ambil. Oh ya, kita ambil semua saja dulu ya teman-teman. Nilai sinusnya kita ambil. Sinus. Untuk nilai pulse-nya juga kita ambil. Dan yang terakhir nilai triangle-nya kita ambil. Pulse. Grafik triangle. Nah, karena kita ingin membuat tampilannya itu menjadi satu ya teman-teman, maka untuk variabelnya ini harus kita bedakan. Nah, mungkin di sini untuk yang pulse-nya saya pakai X1 ya. Sini 1 artinya. Lalu di sini X2, di sini Y2. Nah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ngapain? Nah, selanjutnya kita membuat fungsi grafik, teman-teman. Ya, atau bebas lah teman-teman ingin memberi nama fungsinya apa. Di sini saya memberi nama fungsinya grafik. Nah, lalu di sini kita panggil X, Y, X1, kemudian Y1, kemudian X2, kemudian juga Y2. Oke, jangan lupa titik 2. So, di sini Ving AX sama dengan ELT.subplot. Nah, ini supaya grafiknya itu kita maksudnya di sini itu kita membuat subplotnya itu 3. Kita ingin menampilkan 3 gambar, makanya di subplots dengan angkanya itu 3. Kemudian plt.subplot. Ya, satu. Nah, ini untuk nilainya ya teman-teman. Jadi nilai grafiknya itu seperti apa gitu, peletakannya. Oke, kemudian di sini plt.plot. Nah, di sini X, Y. Nah, di sini saya kasih warna berbeda aja ya teman-teman. Yang pertama kan ada RGB, red, green, blue. Di sini saya kasih merah. Kemudian plt.ax line. Y sama dengan 0. Color. Kemudian di sini plt grid untuk membuat gridnya atau kotak-kotaknya. Kemudian plt.subplot grid. Kita copy dari sini ya teman-teman. Bakalan sama saja. Oke. Grid. Oke.
Sini kita ganti 3, 1, 2. Nah, 2 yang terakhir ini kita ganti. Yang satu ini, yang angka terakhir, itu kita ganti. Nah, itu menjadi pembeda untuk yang subplot 1, subplot 2, dan juga subplot 3. Nah, oke. Sini juga kita ganti variabelnya. Sini 1, sini green, oke. RGB. Nah, lalu di sini kita ganti B. Sini X2, Y2. Oke. Selesai ya, teman-teman. Terakhir kita panggil untuk penampilannya, untuk menampilkan show. Nah, kita panggil keseluruhan grafik X, Y, kemudian X1, Y1, 2, dan XY, X1, Y1, X2, Y2. Oke, kita save. Lalu kita running ya, teman-teman. Gabungan. Oke, seperti apa tampilannya? Kita tunggu ya, teman-teman. Kayaknya, oh ini yang sama ya. Oke, coba deh. Karena yang saya tahu itu Python tidak bisa untuk asal menaruh codingan ya, teman-teman ya. Kalau misalkan kita melakukan coding di PHP gitu, atau kita menggunakan framework Laravel, itu biasanya codingan itu walaupun tidak rapi, itu bisa di running atau bisa dijalankan dan kita tetap bisa melihat hasilnya. Tetapi beda dengan Python ini, teman-teman. Jika memang tidak rapi, ya dia tidak akan menampilkan hasilnya gitu. Dia tidak mau untuk menampilkan hasilnya. Ini grafiknya kita sinikan. Nah, kita save. Kita running lagi, teman-teman. Nah, kita tunggu saja. Nah, tuh kan muncul. Oke. Seperti ini, teman-teman, grafiknya. Ini untuk yang gabungannya. Oke. Nah, tadi kenapa lama? Karena di sini tadi agak menjorok ke sini ya. Dia mengikuti baris PLT. Ini mengikuti baris PLT sehingga si Python ini menganggap bahwa si grafik ini dia ada di dalam dev, ada di dalam fungsi grafik. Sehingga dia susah untuk menampilkannya. Oke. Nah, oke, sekian saja mungkin presentasi dari saya. Saya mohon maaf atas banyak kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arul, saya pamit. Dadah. Sampai bertemu di lain waktu.